Lalu bagaimana dengan setiap kita yang mengaku spiritual tapi mencintai Yesus tapi tidak membutuhkan agama? Pertama-tama sadari bahwa baik kita sadar atau tidak, kita selalu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah terisolasi sendirian dan mengaku kita bertemu Tuhan tanpa pengaruh bagaimana orang mendidik kita, bagaimana kita dibesarkan, bagaimana orang mempengaruhi kita. Maka sekarang pertanyaannya, itu adalah siapa orang yang kita biarkan mempengaruhi kehidupan rohani kita sekarang. Yes, memang ada komunitas-komunitas tertentu yang pada akhirnya bahkan gereja yang bisa menyakiti kita. Institusi tertentu, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang dalam gereja yang bahkan membuat kita bahkan tidak membutuhkan agama sama sekali. Tetapi kita harus biarkan ada orang-orang yang masuk di dalam hidup kita. Bagaimana kita membiarkan orang lain masuk, membiarkan kita ada di dalam komunitas, dan biarkan komunitas itu membentuk kita, mengasah kita, menantang kita, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Nah, disitulah kita akan ada yang namanya pertumbuhan rohani, karena ketika kita ditantang, di-challenge, ketika kita berada di dalam satu komunitas yang kita biarkan atau kita izinkan ada di dalam kehidupan rohani kita, disitulah kita mendapatkan pertumbuhan. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan ketika dia mengumpulkan murid-murid bersama-sama selalu? Tidak pernah ada hanya satu murid yang seorang diri, tapi mereka selalu punya pengalaman bersama-sama, walaupun tiap dari mereka punya kehidupan pribadi yang berbeda-beda bersama dengan Yesus. Nah, disitulah menariknya kehidupan bersama dengan Yesus, kehidupan yang dialami bersama, tapi kehidupan yang juga unik secara pribadi, bagaimana mereka mengenali Yesus. Nah, disitulah kita menemukan kita being spiritual, tapi kita juga being religious.